adalah ketika ada orang Habib mengatakan bahwa para habaib ini adalah pemberi aman di muka bumi. Kita kantor dengan lagu. Yang memberi keamanan di muka bumi bukan para habaib, tapi ahlul bait yang suci. Wah, itu viral itu. Maka sangat logis seperti yang disampaikan Ustaz Imron tadi sebenarnya. Kalau betul habaib ini memberikan keamanan di muka bumi, kenapa tempat deklarasi pertamanya istilah Habib dideklarasikan di Yaman kok masih ribut-ribut terus? Kan begitu. Nah, ini ada karena ada kebohongan. Mau kamu sembunyikan sampai kapanpun tetap akan terbuka kebohongan tersebut. Ingat, amanatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicit baginda Rasul. Kanjeng Nabi itu pernah memberikan wasiat kepada putra-putranya, ke anak cucunya, itu bukan untuk membanggakan nasab. Makanya ketika Kanjeng Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari, andaikan putriku Fatimah kemudian nyolong, saya hukumi, saya sendiri yang akan saya potong tangannya. Artinya nggak ada yang istimewa dengan nasab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada saudaraku kaum muslimat pemirsa Muttaqin channel rahimakumullah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam salah satu baitnya yang tertuang dalam kitab Ad-Durrul Mangdum, itu kitab yang mengumpulkan syair-syair beliau, syair-syair yang berkaitan dengan tasawuf. Beliau mengatakan, ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri syubbihu bil anjumiz zuhuri mislama qaja'a fis sunani. Bahwa ahli baitil mustafa, ahli baitnya Rasulullah SAW, baik dari Sayyidina Hasan ataupun Husain, itu beliau itu adalah keamanan bagi penduduk bumi. Fadzakiri, maka ingatlah. Beliau itu diserupakan seperti bintang-bintang yang bersinar terang di atas langit, sebagaimana itu telah disampaikan dalam riwayat yang tertuang dalam kitab-kitab hadis, dalam sunan. Banyak riwayat dalam masalah ini, diantaranya an-nujumu amanun ahli sama wa ahlu baiti amanun ahli ard. Bintang-bintang itu keamanan bagi penduduk langit, dan ahli baitku, kata Nabi, adalah keamanan bagi penduduk bumi. Hadis ini dibantah ya, dipatahkan oleh pembatal nasab. Di antaranya yang jelas menyampaikan adalah Mas Ubad. Dan tentu Mas Ubad sangat menafikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Walaupun banyak ulama yang memuji siapa beliau, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ulama-ulama kibar yang menyampaikan, termasuk yang tertulis jelas itu menyampaikan dan menyanjung siapa Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad adalah Sayyid Abi Bakri Satta, ya, yang punya Hasyiah I'anatul Thalibin yang kitabnya banyak dibaca di pesantren-pesantren. Dan juga Alim Nusantara, itu Syekh Nawawi Al-Bantani, itu tertulis jelas ya, tersurat yang ada dalam kitab Syarah Uqudul Lijain. Ketika beliau mensyarahi qala sayyiduna, apa kata beliau? Ay akramuna Al-Habib Al-Mahbub As-Sayyidu Abdullah Al-Haddad. Jadi jelas ini kata-kata pengakuan ya, kata-kata pujian untuk beliau, dan banyak ya ulama-ulama yang lain. Ya, terlepas Mas Ubad itu menafikan tidak mempercayai imam besar ini. Nah, alasannya yang perlu kita pahami ya, kenapa Mas Ubad ini menafikan hadis ini ditujukan kepada Balawi. Nah, beralasan apa? Karena di Yaman itu sekarang nggak aman ya, rusuh melulu, perang melulu. Katanya Ba'alawi itu adalah Baitul Nabi, kenapa ada perang? Berarti pemahaman ya, pemahaman Mas Ubad ini kalau aman sebagai keamanan berarti nggak ada perang. Kalau ada perang berarti tidak pantas
Ba'alawi disebut adalah ahlu baitin Nabi, ahli baitnya Rasulullah SAW. Ini menurut saya pemahaman yang salah, keliru dan sangat fatal. Sebab nanti akan menafikan rahmat dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat atas alam semesta. Ini di sini memakai adatul hasr ya, nafi dan illa. Jadi wujudnya Rasulullah adalah rahmat, hakikatnya rahmat. Rahmat secara harfiah adalah kasih sayang. Berarti apa kalau kasih sayang itu yang ada adalah persahabatan, persaudaraan, cinta kasih sesama, saling melindungi, saling memberi, saling menolongi. Nggak ada itu peperangan, nggak ada. Tapi para pemirsa, bagaimana fakta sejarah? Ya, ada dalam kitab sejarah itu di situ dicatat berapa ghazawat Nabi. Ghazwah peperangan yang dihadir oleh Rasulullah SAW itu sebanyak 27, satu versi. Ada lagi mengatakan 29. Dan untuk syariah itu perang yang tidak dihadir oleh Rasulullah SAW itu ada riwayat mengatakan 70 kali. Berarti kan jumlah yang sangat banyak itu. Yang namanya peperangan mesti ada ceceran darah, ada darah yang tertumpah, ada yang meninggal, ada yang ditawan, ada yang merasakan perih, sakit, mereka menangis, tiduri, dan sebagainya. Dan menuju peperangan itu ada proses, baik singkat maupun panjang. Kalau cara pemikiran Mas Sobat itu dipakai, aman itu berarti nggak boleh ada peperangan, rahmat itu nggak boleh ada namanya kedoliman, nggak boleh ada kenistaan, nggak boleh ada perang. Berarti gimana? Nanti rahmat bisa dinafikan dari Rasulullah SAW. Lalu gimana, apa makna aman itu? Aman itu adalah artinya ahlu baitin Nabi, baik dari Sayyidina Hasan dan Husain itu prinsip dalam hidupnya itu mengajak kepada kedamaian, mengajak kepada keamanan. Dan itulah fakta sejarah membuktikan bagaimana sahabat-sahabat baik dari Sayyidina Hasan ataupun Husain itu selalu membawa kedamaian, berdakwah menuju kepada kasih sayang antar umat. Ya, dengan prinsip mendingan didolimi daripada mendolimi. Nah, begitu pula Nabi ya. Hadir sebagai rahmat. Beliau dengan syaratnya membawa manusia kepada cinta kasih sayang, kepada persaudaraan, saling mengasihi, saling memberi. Dan itu terbukti ya dalam sejarah. Ya, di antara sabda Nabi yang jelas itu menyampaikan Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan, pengertian aman harus aman, nggak boleh ada peperangan, nggak boleh ada gejolak, nggak boleh ada huru-hara. Itu pemahaman yang dangkal, yang sempit dan jumud. Sebenarnya seharusnya aman itu yaitu para habaib, para sadah, para asyraf, itu beliau dalam visi, misi dan dakwanya itu membawa kedamaian dan keamanan. Adapun di sana ada salah satu habib atau sayyid yang ketika dakwah bernasib keras umpamanya, yaitu dianggap adalah pemecah antara anak bangsa, itu kan satu dari sekian banyak itu para duat minas sadatul asyraf itu yang itu membawa kedamaian, yang penyampainya dengan sejuk, dengan damai. Begitu pula arti rahmat itu. Ya. Dalam syariatnya membawa kedamaian kepada untuk umat manusia. Cinta dengan sesama. Jadi terbukti dalam sejarah bagaimana sahabat Muhajirin Ansor itu begitu mereka berbaur, hidup rukun, damai. Padahal tidak ada silah yang menyambung pada mereka kecuali silah yang sudah jauh ya. Itulah yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.